Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Zahira. Harapan dan doa saya semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski diperbolehkan dalam Islam, namun perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernikahan, hal yang paling menakutkan dan yang paling dihindari adalah perceraian. Namun dalam kenyataannya masih banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai macam alasan dan persoalan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Ada yang pernikahannya baru seumur jagung, ada juga yang sudah puluhan tahun, namun tetap saja kemudian bercerai. Di dalam Islam, 1000 kali istri meminta cerai, namun sebelum suami mengiyakan, masih sah sebagai suami istri. Tapi sekali saja suami keluar kata cerai, meski bermaksud canda, maka jatuhlah talaknya kepada sang istri. Namun ternyata Rasulullah SAW justru memerintahkan untuk menceraikan wanita yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Yang pertama adalah tidak taat kepada suami. Seorang wanita yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Karena itu, seorang istri hendaklah taat kepada suaminya. Jika seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, maka ia disebut durhaka kepada suaminya. Istri yang tidak taat kepada suami disebut nusyus, yang artinya membangkang. Istri yang melakukan nusyus adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak ridho atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nusyus kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan istri yang melakukan nusyus sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat kepada suaminya, kelak dia akan ditempatkan di surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Lalu yang kedua, tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu tugasnya adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak mau menemani suaminya, maka malaikat pun melaknatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika suatu malam seorang istri ingin tidur sendiri, sedangkan suaminya ada di dalam rumah tersebut, hendaklah dia meminta izin. Tapi jika tidak diizinkan, janganlah dilakukan. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat berharga kepada para muslimah, bahwa seorang muslimah janganlah sampai menjauhi tempat tidur suami tanpa uzur menurut ukuran syariat,
seperti sakit keras. Bahkan saat haid sekalipun, hal itu bukanlah udzur untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang, karena salah satu hak suami terhadap istri adalah hak di tempat tidur. Yang ketiga, tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Rasulullah SAW menyuruh seorang suami menceraikan istri yang tidak menolak orang lain menyentuh tangannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ceraikan dia." Hadis riwayat An-Nasa'i. Wanita yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya adalah wanita yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Dia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Yang keempat, istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah, bahkan wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, perceraian bisa terjadi karena suami menginginkannya akibat sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang. Kemudian, sang suami selalu membayar hutangnya tersebut, tapi sang istri mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah suami bisa menceraikan istri tersebut? Jika mendapati hal tersebut terjadi, harusnya diperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Namun jika istri masih terus mengulangi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang hendak keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi seorang istri boleh keluar rumah tetapi hanya untuk urusan penting, seperti untuk urusan dapur. Jika bukan urusan penting, seorang istri harus mendapatkan izin dari suami saat hendak keluar rumah. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyuz atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman. Yang keenam, tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami dan menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan, serta menjadi sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia, perangai ini menjadikan talak disyariatkan. Bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. Hadis ini diberikan penjelasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa seorang suami tidak patut memberikan talak kepada istrinya kecuali dalam keadaan mendesak seperti nusyuz. Yang ketujuh, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak malu melakukan hal yang dilarang Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka wanita seperti ini layak diceraikan suaminya. Seorang istri yang melalaikan kewajibannya kepada Allah seperti melalaikan sholat, dan suami tidak bisa mengajari atau memaksanya menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, atau kewajiban lainnya,
maka menceraikan istri dalam kondisi seperti itu adalah sunnah. Seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau karena malas, maka ia kafir. Ibnu Hasan radhiyallahu anhu berkata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini atas wajibnya sholat 5 waktu. Barang siapa yang menyelisihi masalah ini, berarti dia kafir. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka tentu dia bisa meninggalkan kewajiban kepada manusia, terlebih pada suaminya. Kemudian yang kedelapan, istri yang selingkuh. Selingkuh bagi sebagian orang merupakan perbuatan yang tak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihan. Namun ada suami yang mendapati istrinya selingkuh, namun tak mampu menceraikannya. Mengenai selingkuh, ada ulama yang berpendapat untuk mempertahankan, namun ada pula yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang menyatakan untuk menceraikan istri berselingkuh ini ketika sang suami mempertahankan istrinya. Dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami yang dayus. Sikap dayus ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita tomboy, dan lelaki dayus. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i. Itulah sifat dan ciri yang dimiliki istri yang wajib disunahkan untuk diceraikan oleh suami. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke sosial media sahabat agar channel Zahira tetap berkembang dan terus menebar kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.